Acara yang keempat, kajian ilmiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau, Buya Dr. Ar-Razi Hashim LCMA-Hum. Kepada beliau, Buya Dr. Ar-Razi Hashim LCMA-Hum, dipersilahkan. Izin pakai. Surya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alhamidillah. Mazhab dari yang 4. Kalau di sini mazhab kita apa? Syafi'i. Asy-Syafi'i, ya. Tahu kapan lahir Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Catat. 150. Sekarang tahun berapa? 14? 44, 43? 43. Lahirnya 150, wafatnya 204 Hijriah. Berarti sudah berapa lama? 12 abad yang lalu. Lama sekali. Tapi ajaran beliau masih cocok, masih munasabah, masih relevan dengan zaman kita. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam siapa? Imam Malik wafatnya 179. Berarti waktu Imam Malik wafat, Imam Syafi'i umur berapa? Beliau lahir 150, gurunya wafat 179. Benar, 29. 19 pada 9. Oke. Beliau ngaji umur 10 tahun. Umur 10 berarti beliau datang ke sana tahun 160. Datang dari Makkah ke Madinah. Imam Syafi'i lahir di kota Ramlah, salah satu kota di Palestina. Sayangnya ayahnya sudah wafat. Itu anak yatim, tapi jadi imam. Maka kalian yang gak yatim, gak jadi apa-apa, itu kebangetan. Ya, ini anak yatim jadi imam, masa kalah? Apalagi yang sudah yatim, tambah semangat. Ya, yang sudah yatim gak usah khawatir. Yang ngasih makan bukan bapak, yang ngasih makan Tuhannya bapak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup orang tuanya semoga panjang umur dalam sehat dan afiat. Amin. Lahir di Ramlah, ibunya sudah janda. Dibawa ke Mekah, kampung ayah ibunya. Ngapain beliau ke Ramlah? Ziarah. Jadi ternyata orang tua Imam Nawawi kuburiyun. Antum tahu kuburiyun enggak? Pencinta kubur. Karena belum keluar pesantren jadi belum mengerti istilah-istilah begini, ya. Di luar nanti kalau kalian sudah keluar ada kelompok yang menyebut kita suka ziarah kubur dengan kuburiyun. Halo kuburiyun. Ini kayaknya depan saya bau kubur semua nih. Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati. Itu bagi mereka kelompok yang nyamar jadi Ahlus Sunnah, mengatakan cuma mereka jadi Ahlus Sunnah, kita ini disebut ahli bid'ah. Ini Pak Kiai ini salah satu tokoh yang paling dibenci di kalangan mereka karena mursyid tarekat sufi. Mursyid ini kalian jangan macam-macam, dan mereka benci sekali dengan tarekat sufi. Dan sekarang mulai ada gerakan menyamakan sufi dengan Syiah. Anak-anak muda baru hijrah itu berani nyerang kiai. Bahkan santri aja beda faham, sekarang udah berani nyerang kiai. Nggak belajar adab dengan baik. Ya.
Imam Syafi'i pertama kali berguru di kampungnya kepada Imam Az-Zanji, sampai kemudian hafal Quran umur 7 tahun dan menghafal satu kitab hadis namanya Al-Muwatta. Kitab apa judulnya? Al-Muwatta, setebal Quran lah, setebal Quran. Al-Muwatta itu mirip kisahnya dengan Imam As-Sanhaji tadi, pengarang Ujurumiyah, mirip sekali. Di Madinah pengarang kitab ini namanya Imam Malik. Imam Malik diejek oleh kawan-kawannya. Lik, kamu kok nulis kitab judulnya sama dengan kitab-kitab yang tua-tua? Tartahsilul hasil, ada istilahnya begitu. Menulis sesuatu yang sudah ditulis orang, la yanfa, gak bermanfaat nanti. Apa jawaban beliau? Wa ma lillahi baqiya. Suatu karya yang dibuat karena Allah pasti kekal, bako dengan bakoknya Allah. Lalu Imam Malik tinggalkan orang yang ngejeknya. Karya orang itu nggak dikenal sampai sekarang. Karya Imam Malik satu-satunya kitab yang berjudul Al-Muwatta yang masih bertahan sampai sekarang. Sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Imam Syafi'i, sebelum ada kitab-kitab yang ada sekarang. Kitab apa judulnya tadi? Apa arti Al-Muwatta? Al-Watta artinya apa? Watta artinya apa? Watta. Tuh, kalian ini jorok kan fikih nikah mulu bayangannya. Ya, ad-dhammu gitu ya. Kalau al-muwatta bukan ad-dhammu, al-muwafaqah. Beliau habis itu datang ke wali-wali Allah. Beliau mengatakan di Madinah 70 rajulan idza aqsama 'ala Allah la abarrahu Allah. Di Madinah ada 70 wali. Ini menunjukkan takfir banyak. Jika wali ini bersumpah atas nama Allah, berdoa, maka yang mereka doakan mustajab. Beliau datang ke mereka, sowan, minta ridho, minta dibimbing. Salah satu gurunya bernama Maulana al-Imam Ja'far Shadiq. Siapa nama gurunya? Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu-cucunya udah jauh ke bawah. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin siapa? Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ali suaminya Sayyidah Fatimah. Berarti bin ke atasnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari jalur Fatimah. Nabi pernah berkalam, kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua sanad akan terputus kecuali sanadku. Wa kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab silsilah akan habis kecuali nasabku. Maka coba lihat sekarang orang yang punya trah kepada Rasulullah, pasti nasabnya dikekalkan Allah. Sekarang yang bisa dicek cuma zuriat Nabi. Ini habaib sayyid itu bisa disebut fulan min fulan fulan sampai ke Nabi Adam bisa. Ya barangkali Pak Kiai dari jalur yang mana ketemu itu. Ya. Karena biasanya pendiri-pendiri pesantren yang lama itu ada kawin campur dan di atas ada Azmat Khan. Kalau beberapa tempat di Lasem itu ada Basyaiban. Itu mereka zuriat Rasulullah semua. Cuma orang-orang kita dulu tidak mementingkan itu. Yang penting dakwah berkembang. Nasab belakangan. Maka bedalah dengan keturunan Hadramaut generasi terakhir. Datang mereka tinggal di kauman yang di sekitar alun-alun. Nasabnya lebih terjaga. Kenapa? Karena umat yang dulu dididik oleh keturunan Azmat Khan sudah mengerti adab kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua kiai-kiai pesantren Jawa yang sepuh
ada nasab kepada Sadah Ba'lawiyah, ya, pasti ada. Atau Sadah Sayyidina Azmat Khan, Ahmad. Ya. Itu Imam Syafi'i menghafalkan kitab apa tadi? Umur 10 tahun sudah hafal. Saya punya guru, sebelum beliau mendirikan sekolah tinggi Imam Syafi'i di Cianjur, beliau pernah ngajar kami 3 tahun berturut-turut. Beliau umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Jadi beliau terobsesi sekali pengen seperti Imam Syafi'i. Betul sampai sekarang beliau menjadi pembela mazhab Syafi'i. Dari beliaulah saya mengambil mazhab Syafi'i, usul fiqih Syafi'i, dan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sanadnya dari Maulana Syekh Hasan Hitu Al-Azhari Ad-Dimashqi. Beliau asalnya Damaskus, tamatnya Azhar. Apa kata beliau, guru saya ini? Atamanna ayyu'idallah hayati. Aku berkeinginan, semoga kalau memungkinkan, nah ini angan-angan aja. Seandainya Allah mengembalikan masa kecilku di saat dulu masih hafal kitab Al-Muwatta. Kalau hafal Muwatta, beliau sudah bisa 2 mazhab sekaligus. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Itu dahsyatnya. Imam Syafi'i kemudian berangkat di perintah ibunya. Jadi Imam Syafi'i ini enggak disuruh ngendon di rumah memaknya. Ibu sih sayang anak. Cuma kalau sayang sama anak jangan dimanjain di rumah. Dia harus hidup mandiri di luar. Di zaman itu belum ada pesantren. Belum ada. Sekarang udah enak di pesantren. Di satu pesantren ada mungkin 20 fan. Masing-masing kiai guru tinggal datang aja ke kelas. Kita kalau mau kajian idhofiyah tambahan tinggal ngaji ke rumahnya. Nikmat sekali tinggal di pesantren. Mewah kata orang. Coba kalian kursus bahasa Arab di luar, mahal. Khusus terjemahan Al-Quran di Jakarta udah habis sekian juta, nggak bisa-bisa juga nerjemah. Serius. Kawan saya mau belajar ngomong bahasa Arab, saya bilang untuk apa? Kamu belajar bahasa Arab untuk baca Quran. 3 bulan bisa, bayarnya murah. Tapi di luar bayarnya mahal, selesai pun tak bisa. Untuk apa? Maka nih kalian nih hidup mewah di sini. Mewah secara nilai. Ilmu nahu ada ustadznya? Sorob ada? Sarap? Ya. Apalagi balaghah. Itu mahal itu ilmu. Ya. Mahal itu ilmu. Saya kaget kawan kita bisa buat syair dengan qafiyah arud yang sahih. Saya sampai hari ini nggak bisa. Bisa sih buat tapi nggak pakai qafiyah, nggak pakai arud, nggak pakai mustaf'ilun, udah nggak bisa. Buat sendiri aja, prosa. Jadi syairnya syair nasr. Bisa buat tapi nggak pakai wazan-wazan begitu, karena emang nggak. Satu-satunya ilmu yang saya tidak selesai ngaji itu cuma ilmu arud. Yang saya ingat ya. Dalam ilfan Islami itu yang nggak selesai. Coba ngaji di YouTube memang nggak bisa. Banyak masyayikh di YouTube udah jelasin, udah jelas, udah hampir selesai kitab. Kalau nggak talaki itu nggak bisa. Maka kalian punya kemewahan luar biasa di sini. Namanya talaki. Itu mahal itu harganya. Ya, sebagaimana beliau dulu ngajar kepada gurunya, beliau ngajarin kepada kita seperti dulu. Pasti sudah banyak yang didiskon itu ya. Dulu nggak bisa suruh push up, ya kan? Nggak bisa digampar. Kadang-kadang itu zaman-zaman guru dulu galak-galak. Itu pulpen, bukan pulpen, penghapus terbang, kena kepala kita kan. Tapi santri kalau kena berdarah dia ridho jadi kiai. Kalau dia nggak ridho, jadi musuhnya kiai. Kita sudah banyak ketemu orang begitu. Siapa saja yang rela dihukum gurunya, rata-rata jadi kiai besar.
Karena hukuman guru adalah tazkiyah, itu tadi yang disebut beliau. Tazkiyah, yuzakkihim. Tazkiyah dulu walu ta'lim. Kenapa tazkiyah dulu? Tazkiyah itu membersihkan karakter. Karakter sombongnya dihancurin dulu. Kalau nanti nggak dihancurin, nambah ilmu, nambah sombong. Nambah ilmu, nambah sombong. Sum'ah, suka pamer. Pamer buku lah, pamer pengikut lah. Hati-hati, ntar kalian ini kan punya geng-geng nih, ya kan? Yang ikut gua sekian. Ntar kalau udah gede sama. Kalau udah jadi kiai, membanggakan pengikut. Kita minta banyak pengikut bukan untuk berbangga, tapi untuk membuat Nabi Muhammad SAW berbangga. Karena beliau mengatakan, inni mukatsirum bikumul umama. Aku berbangga dengan jumlah banyak kalian terhadap umat-umat terdahulu. Ini bukan dalil poligami aja ya. Itu kan biasanya dipakai untuk dalil poligami. Sahih. Ada yang lebih sahih. Punya banyak murid, ini dalilnya. Makanya saya lama nih memperhatikan beliau, kok kemana-mana. Lebih semangat dari saya loh kalau beliau ini safar. Saya kalau safar, Rabu berangkat, pulang Jumat. Beliau bisa 6 hari, 7 hari, 4 hari minimal. Sekedar untuk meneteskan kalimatullah ke kalbu murid-murid. Biar murid-murid banyak belajar zikrullah. Ini termasuk hadis Nabi. Inni mukatsirun bikumul umama. Kalian di rumah mukatsir enggak Pak Kiai? Enggak ya? Muwahhid ya? Ini obrolan para ustadz. Ente diam aja ya. Jadi kalau ujub, rasa ujub nih, kagum, wah ini hati-hati. Itu enggak ditazkiyah, gawat. Nanti nambah hafalan, tambah merasa dirinya keren. Murid ditanya oleh guru bisa jawab, bisa ujub. Kalau enggak ditazkiyah, maka tazkiyah ini bukan hanya dengan riyadhah. Diperintah, ngepel. Nikmati aja itu. Habiskan sisi kedirian kita, keegoan. Disuruh nyapu, nikmati. Tidak ada kiai besar di dunia ini, kecuali dia pernah disuruh-suruh kiainya. Gurunya, disuruh ngapain kek? Yang paling enak disuruh kawin. Oh ini dalilnya banyak ya. Maulana Imam Bahauddin Shah Naqsyaban itu dipaksa nikah sama gurunya, sama putrinya sendiri. Kamu nikah sama anak saya, kata Mirukulal. Nikah. Kata Imam Bahauddin muda, waktu nikah umurnya baru 19 tahun. Bayangin coba, kalian umur berapa? Kayaknya umurnya udah 29 nih. Itu beliau disuruh umur 19 tahun. Apa kata? Beliau belum jadi sufi. Masih belajar riyadhah, masih khidmah. Itu disuruh ngapain aja? Disuruh ngambil air, minum, nyuci, apa aja. Tiba-tiba gurunya melihat ini murid kok beda. Yang ngaji tiap hari, nggak ditawarin nikah. Tapi yang khidmah ditawarin. Nah, Bahauddin, maukah engkau menikahi putriku? Senangnya ya. Apa kata Imam Muhammad Bahauddin? Ya Sayyidi, wahai tuanku, ana rajulun faqir. Saya ini masih fakir, belum kerja. Nanti saya kasih makan apa anak engkau? Di situ marah beliau. Emang Tuhanmu siapa? Gitu. Emang Tuhanmu pernah tidur? Waktu dulu saya nikah, umur saya kan 23 setengah, mau masuk 24 ya. Bapak saya juga seorang khalifah murid dari Thariqat Naqsyabandiyah. Beliau nanya, nak, ntar anak orang kamu kasih makan apa? Saya balikin, kok Tuan Khalifah nanya begitu, emang Tuhan kita beda?
Kita candain aja. Dengar saya jawab begitu, beliau senang. Berarti kolbu anaknya nyambung sama Allah. Karena kalau bergantung kepada Allah, kerjaan 1000 pabrik ditutup, 1000 kantor bubar, dia tetap bergantung kepada Allah. Gak usah khawatir, ya. Gak bisa di sini ya di situ, ya. Di mana-mana bumi Allah luas kok. Maka jangan jadi mental orang kantoran, walaupun ngantor boleh. Kalau nggak ngantor nganggur, jangan. Nggak boleh nganggur hidup ini. Kerjalah di kantor tapi mental jangan kantoran. Jadilah pegawai tapi jangan mental pegawai. Mentalnya harus orang-orang yang aktif. Imam Malik ditawarkan menjadi seorang profesor. Bahkan bapaknya ilmu mahkamah pengadilan. Bahkan kitabnya mau dipakai untuk jadi panduan dalam mahkamah di dinasti Abbasiyah. Beliau tolak, hidup, mazhabnya jalan sampai sekarang. Maka mazhab Syafi'i itu separohnya mazhab Malik. Mazhab kita Syafi'i ini separohnya mazhab Malik. Maka kalau kita nih ketemu mazhab Maliki, dalam adab kesufian itu makruh kita jadi imam, mereka jadi imam. Ini pesan dauh Maulana al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau, banyak sekali ya, ada Al-Minan, ada Al-Mizan Al-Kubra. Dianjurkan santri-santri yang sudah matang ilmu fikihnya, lalu kuat pemahaman tasawufnya, dianjurkan baca kitab Al-Mizan Al-Kubra oleh Imam Asy-Sya'rani. Berkebuka. Imam Syafi'i berangkatlah ke Mekah. Sampai di Mekah umur 10 tahun. Ada yang 10 tahun nggak di sini? Nggak ada. Ini yang paling kecil berapa nih? 12. Kamu berapa? Enggak, tuh. Kamu berapa? 19. Wajah kok masih 12? Dia udah berkhayal tuh Pak Kiai. Oke, 19 tahun ya. Saya 19 tahun sudah belajar 4 thariqah. Alhamdulillah. Sudah disuruh mentalkin orang. Kalau ada murid datang kata guru talkin. Udah ngampus dulu umur 19. Cuma nggak dikasih ijazah umur 19. Lagi asik-asik bilang nggak boleh talkin. Jadi ternyata ditarik, dilepas, tarik, dilepas, itu tazkiyah. Lagi senang-senang belajar kanuragan, silat. Saya minta izin sama guru saya, umur 25 tahun, ya, ijazah sudah dapat, tapi belum dikasih juga ini, lembaran tarikotnya, ijazah tarikotnya. Saya patuh, karena kita emang nggak mau cari ijazah, kita mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saya senang belajar silat. Saya minta izin, Abuya izinkan saya untuk belajar silat. Kalau silat lidah kan nggak perlu belajar kan? Ini mau silat beneran ini. Tahu-tahu beliau ngomong, kamu mau jadi pemarah atau mau jadi penyabar? Ya pasti penyabar lah. Ya udah, tahan dulu ya. Wah, padahal sudah bikin janji. Mau bawa orang, mau ketemu dengan ini itu, udah saya janji. Mau ketemu siapa aja, mau belajar silat, mau belajar debus, macam-macam, ilmu kanuragan lah. Tapi di saat guru kita dawuh begitu, tasdik atau tidak? Jadi murid yang sodik atau murid yang kazib? Murid yang sodik depan belakang adabnya sama. Gurunya di depan, gurunya di belakang, gurunya dekat, gurunya jauh sama. Gurunya hidup, gurunya mati, adabnya sama. Itu murid shadiq. Jadi ada berapa jenis murid? Murid shadiq, murid kazib. Ini Imam Sya'rani juga yang bagi nih. Murid shadiq, murid yang lahir batin, dia betul-betul beradab kepada gurunya. Ghaib dan hadir sama.
Beda dengan murid yang kazib. Malah kalau perlu adu-adu kiai antar kiai. Ya. Kalau perlu omongin kiai di belakang orang. Kiai ini dapat hadiah mobil nih misalnya. Kiai saya tidak zuhud. Omongin begitu hilang ilmu antum. Ya. Coba aja. Kiai kita lagi keluar kota nih, ada orang meninggal samping. Kiai ini nggak punya perasaan. Masa tetangganya meninggal, dia nggak takziah. Ada kalian ngomong begitu? Nuzi'at ankal barakah. Dihapus, dicabut keberkahan dari kalian karena suul adab. Nggak berbaik sangka kepada guru. Guru itu bukan malaikat, bukan nabi, tapi adab harus dijaga. Imam Abu Hanifah, siapa? Itu kawannya Imam Malik. Cuma beliau kalau debat sama muridnya Abu Yusuf. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, dulu pernah datang ke Imam Malik debat. Gurunya Abu Yusuf, yaitu Abu Hanifah, satu kali kakinya pegel. Dulu belum ada sofa begini, duduknya di bawah mesnat, kayak orang-orang Arab sekarang di bawah. Kakinya seharusnya selonjoran ke arah timur, tapi dia nggak selonjoran. Dia alihkan, miringin dikit ke arah selatan. Ditanyalah oleh muridnya, ditanya oleh khadamnya, wahai tuan guru, kenapa engkau tidak meluruskan kaki ke sana? Kok miring-miring begitu kan gak enak dilihat. Apa kata beliau? Di arah timur ada rumah guruku Hammad ibn Abi Zaid. Siapa nama gurunya? Hammad ibn Abi Zaid. Maka aku tidak berani menselonjorkan kakiku kepadanya. Itu rumah udah jarak 40 rumah, tapi dia gak berani selonjorin kakinya ke. Makanya nih santri makruh kalau ngaji kaki selonjoran ke Ka'bah, ke kiblat nggak boleh. Untuk ukuran santri makruh. Orang awam biarin. Ukuran santri makruh. Pengen berkah. Kata Sidi Ahmad Tijani, Sayyidul Majalis Al-Qiblah. Sayyidul Majalis Al-Qiblah. Sayyidnya arah kita duduk, adab kita duduk itu kiblat, maka nggak boleh sul adab dengan kiblat. Wa kiblatul ilmi al-alim. Sedangkan kiblatnya ilmu orang alim, itu kalam saya, bukan kalam Sidi Ahmad Tijani ya. Kiblatul ilmi al-alim al-muallim, itu guru. Makanya mazhab Abu Hanifah hatta al-yawm mutabbaqun fi Eropa, fi Turki, fi Aljazair, fi Maghrib, fi ayyi makan. Cuma di Indonesia aja mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Ntar sesekali saya pakailah. Kan dapat sanadnya kita ya. Pemegang 4 sanad mazhab itu Maulana Al-Imam Zakaria Al-Ansari yang punya hasyiah fikih. Ya. Jadi orang kalau punya sanad ke beliau sebenarnya punya 4 sanad mazhab. Itulah sebabnya karena pendiri Nahdiyin itu mengerti dengan sanad ini, dalam asasnya NU harus ikut 4 mazhab. Karena satu alim ini minimal 4 mazhabnya dulu. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiai, beliau pernah bertemu di Mekah beberapa bulan sebelum wafatnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, pemegang 4 sanad. Dan beliau berfatwa dengan 2 mazhab, 4 sanad mazhab, dan berfatwa dengan 2 mazhab, Syafi'i dan Hanafi. Nulis 2 mazhab, Syafi'i dan Hanafi. Jadi boleh kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya jangan. Ya, 1 aja belum beres. Matan takrib khatam kan? Khatam nggak? Matan takrib khatam nggak? Khatam beneran. Fathul Mu'in? Lagi progres. Ya Anutut Talibin? Ya salam. Hasyiahnya para imam ya,
Itu adab. Maka kalian nih, walaupun gak mesti sesaklek itu, tapi coba rasa-rasakan sendiri. Inilah dasarnya kenapa di pesantren-pesantren ulama ahlu sunnah, kelas pertama belajar ta'limul muta'alim. Masih? Itu dipakai, jadikan adab. Insya Allah diberkahi sampai mati. Ya, sampai mati loh. Gak tanggung-tanggung. Gak usah jauh-jauh, orang yang mengamalkan, meyakini isi aqidatul awam, didoakan pengarangnya husnul khotimah. Aqidatul, cuma mungkin antum ini dapat aqidatul awam, cuma ngapal-ngapal nyanyi-nyanyi doang. Ya. Depannya apa? Hah? Kita mau tahu nih halus sunnahnya, bener gak nih? Gimana depannya? Terus saya mensyarah satu bait itu hampir 4 jam. Satu bait itu. Bait baris tengah pertama 2 jam, bait kedua 2 jam. Tapi bisa diringkas. Bisa diringkas jadi 2 jam, bisa diringkas jadi 1 jam. Ternyata itu pembukaan dahsyat sekali. Dahsyat sekali itu pembukaannya. Belum lagi baris keduanya. Bait berikut-berikutnya, beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kalau nulis, itu isyaratnya isyarat dari Nabi. Usut punya usut, beliau sebelum nulis kitab, mimpi bertemu Rasulullah SAW, disuruh nulis kitab. Selesai nulis kitab, setoran lagi kepada Rasulullah SAW. Beliau mazhabnya juga Maliki. Murid-muridnya banyak bermazhab Syafi'i. Salah satunya Said Ahmad Zaini Dahlan. Gurunya para ulama-ulama Nusantara di sana dulu. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ngambil ke beliau, Syekh Nawawi ngambil ke beliau. Dari nama Syekh Nawawi lah diambil nama ayahanda beliau ini. Ya, Bahyai Nawawi ya. Yang juga seorang mursyid, seorang faqih. Taib. Imam Syafi'i masih kecil, umur 10 tahun, ya wajahnya masih culun lah. Tahu culun? Tahu ya? Kayak wajah-wajah kalian inilah. Imam Syafi'i, anak kecil kan belum bisa fokus kalau duduk. Pasti gerak-gerak, main-main mulut, gitu-gitu ya. Imam itu, ini saya lagi mempraktekkan itu di Jakarta ya. Walaupun majelis kita nggak besar, saya pakai ruko. Untuk ngaji kitab tuh pakai ruko. Pesertanya kebanyakan mahasiswa santri. Jadi kita saring siapa yang masuk. Kalau baca kitab ada mukrinya. Ada mukri. Ada asisten yang baca kitab. Di zaman dulu belum ada cetakan. Itu cetakannya apa, kitab kuning kalian tuh ya? Apa, Maktabah Haramain gitu ya. Itu pasti kulitnya apa, kuning tuh warnanya itu ya. Maktabah macam-macam lah. Di zaman itu enggak pakai maktabah. Imam Malik kalau punya murid yang boleh jadi mukrinya harus hafal Al-Muwatta dari awal sampai akhir. Berat atau berat? Berat ya. Untung kalian enggak di bahasa Imam Malik ya. Boro-boro nyontek. Gak bakal mungkin bisa nyontek. Suatu kali mukriknya salah baca. Anak kecil yang 10 tahun yang gak dianggap oleh Imam Malik meneruskan bacaan itu dengan tanpa beban. Anak kecil kan suka-suka dia kan. Itu sampai beberapa riwayat dilengkapi. Imam Malik melihat ini anak siapa? Bertambah umurnya 11 tahun. Kemudian besok-besok jika si mukri gak bisa, langsung yang diperintahkan Imam Syafi'i muda, Muhammad bin Idris. Belum dikenal sebagai Syafi'i. Masih Muhammad bin Idris. Umur 12 tahun disuruh ngajar bab puasa. Imam Syafi'i. 12 tahun ngapain? Guling-guling di pasir ya? Iya, ngapain? 12 tahun Imam Syafi'i sudah jadi muallim
bahkan mufti dalam satu bab. Jadi orang boleh jadi mufti bukan dalam semua bab, tapi baban, juz'an, disebut mufti juz'i, ya, mutajazzi, boleh. Kan ada yang muftinya kulli, ada yang juz'i. Yang kulli itu mujtahid mutlak, yang juz'i ini imam-imam yang punya fan tertentu. Sampailah kemudian beliau ngajar, umur 12 tahun wajib puasa nggak? Belum, ya. Imam Syafi'i ngajar, lapar, ambil di kantongnya, makan kurma, nyam 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 nyam. Yang ngajar orang-orang segede kalian yang belajar, bengong. Tuan, ini kan hari puasa, Anda ngajar bab puasa. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i senyum. Apa kata beliau? Ana lam akun balighan aqilan. Saya belum baligh, belum akil. Makan lagi. Kalau saya tambahin dalilnya. Innal malaikata yusalluna ala as-saim idza uqila amamah, ya. Jadi idza uqila amama as-saim sallat alaihi al-malaikah. Seingat saya itu ada di Kutubus Sittah Sunan Ibnu Majah. Kalau ada orang makan depannya puasa, itu malaikat doain, sabar cong. Sabar bro, sabar tole gitu. Sabar nggak nih? Sabar belum zuat. Ya. Kenapa santri itu belum dianjurkan nikah? Supaya pikirannya nggak bercabang. Ya, jadi jangan kepikiran al-wat'u wad-dhammu dulu, sabar ente. Baik. Imam Syafi'i setelah 8 tahun, ya, udah diangkat jadi guru dan beliau sudah menguasai semua mazhab Imam Malik. Bahkan keilmuannya sudah hampir sama dengan Imam Malik. Maka sekitar umur 17, 18, 19 beliau minta izin kepada gurunya untuk menambah ilmu ke Baghdad. Dari Madinah ke Baghdad, lama sekali tuh. Setengah bulan sampai sebulan. Gak pakai Grab, gak pakai bus, gak pakai pesawat. Pakai apa? Ke onta. Kalian kesini pakai apa? Santri terjauh siapa di sini? Johor ada, Malaysia. Berenang ya. Turun di Riau renang. Ya. Medan ada. Apa jalan kaki ke Medan? Enak sekarang. Sekarang mau ke kiai, mau ke masyaikh, cukup naik pesawat, naik apa? Bus, naik kereta. Kalau deket naik motor, enak sekarang. Maka jangan kalian berpikir, ya Allah coba saya hidup di zaman Imam Syafi'i. Saya yakin gak akan kuat. Mungkin jadi pengangguran semua kali ntar. Ya. Dan ini berkah kita hidup di akhir zaman. Ya, itu kalau Imam Syafi'i sekarang hidup, itu pun pas penasaran nama gadget kita tuh. Itu apa itu? Ntar keluar fatwanya habis make. Kalau kalian kan nggak keluar fatwa. Beliau keluarin fatwa antar tuh. Ini boleh jika begini, tidak boleh jika begini. Kacau ngantar tuh. Beliau kemudian ngaji ke Baghdad, ketemu Abu Yusuf yang dulu mendebat gurunya sendiri, Imam Malik. Ketemu Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Malik dalam hadis tapi mazhabnya Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i diam-diam waktu di Madinah sudah belajar ilmu debat. Sampai ketemu Abu Yusuf, berdebat dengan Abu Yusuf, dibuatlah kitab judulnya Apa judul kitabnya? Itu hasil berdebat dengan kelompok yang kemudian disebut Ahlur Ra'yi. Ahlur Ra'yi ini pengikut Imam Abu Hanifah. Jadi berguru bahkan kalaupun beda faham. Berguru walaupun beda
faham, dan para sang adab. Nggak ada yang nggak pakai adab. Kemudian beliau berguru lagi ketika bertugas. Jadi beliau pernah sempat jadi PNS, jadi qadhi, pejabat. Diperintahkan ke Yaman, umurnya masih 20-an. Masih muda, udah jadi qadhi, jadi hakim. Tapi di Yaman ada pergolakan politik, orang Syiah lagi bangkit. Imam Syafi'i pernah berguru ke orang yang dituduh Syiah. Maka beliau dipanggil ke Mekah, dirantai. Disitulah beliau menggunakan mantik yang baru. Disidang oleh Harun ar-Rasyid, ini kisah sangat masyhur. Kakinya diborgol, tangannya diborgol. Ketika disidang, Imam Syafi'i langsung mengatakan, "Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin." Dijawab nggak kalau ada orang ngucapin salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam artinya apa? Selamat itu terjemahan bahasa Indonesia. Al-Arabiyah bil Arabiyah. Apa arti as-salamah? Al-bara'atu minal aurati waz-zunubi wan-naqaisi. Catat dong. Kalian sering baca Allahumma antas salam? Allahumma antas salam wa minkas salam, lantas jalan. Ya. Allahumma antas salam bukan pemberi selamat, itu keliru. Antas salam yang maha terbebas, maha suci daripada keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Itu arti as-salam. Kalau terjemahan sekarang kan maha damai, itu nggak pas secara ilmu. Bisa dicek dalam kitab Al-Iqtisad, ya. Bukan Al-Iqtisad yang pas ya, Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bisa dicek di situ. Imam Syafi'i disidang ditanya, karena Harun ar-Rasyid ini orangnya sangat senang ngaji, maka dia tanya persoalan Quran. Dulu ada ujian, kalau orang mengatakan Quran makhluk, maka dia disidang. Sebaliknya nanti keturunan dia setelahnya kebalikan itu. Ditanyalah Imam Syafi'i, apa pandanganmu tentang Quran, wahai Syafi'i? Karena yang ditanya lebih pintar dari yang bertanya, ditanya balik, kau mau Quran bagian mana? Mau muhkamnya, mau mutasyabihnya, mau nasikhnya, mau mansukhnya, mau asbabun nuzulnya, mau am, mau khas, muqayyad, mutlak. Itu Amirul Mukminin ini langsung palanya ngebul. Pelan-pelan. Maksud kamu apa? Itu muhkam mutasyabih itu apa? Baik, jika engkau ingin mendengar penjelasanku, karena aku sudah mengucapkan salam engkau dan membalasnya, maka tepati kata-katamu, lepaskanlah. Borgolnya dilepasin dulu. Dilepasin. Tambah menarik ini orang. Jadi Imam Syafi'i mulai dilirik oleh orang yang nyidang dia. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, muhkam ini, mutasyabih ini, asbabun nuzulnya apa? Bengong dia bilang, di Baghdad belum ada orang kayak ente. Imam Syafi'i sih mesti diam aja. Yang di Baghdad murid saya semua. Imam di Baghdad siapa? Imam Ahmad bin Hambal, murid dia. Husain Al-Qarabisi, murid dia. Di Makkah aja nggak ada, betul di Makkah aja murid dia. Al-Humaydi, muridnya di Mekah. Itu murid Imam Syafi'i semua. Paling tinggi temannya dia. Temannya waktu dulu ngaji ke Imam Malik. Waktu Imam Syafi'i membacakan hadis, dia ngorok di belakang. Kira-kira gimana? Keder semua kiai-kiai Baghdad sama Kiai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, kira-kira begitu. Kenapa beliau bisa sehebat itu? Satu, doa ibunya. Yang kedua, adabnya kepada guru. Yang ketiga paling penting, mulazamah.
Ini yang paling berat, mulazamah kepada guru. Ya, ini paling berat nih. Disuruh mulazamah itu paling berat. Saya waktu ngaji dulu kepada guru saya, Romo Kiai Ali Mustafa Yakub, tidur mungkin cuma 2 kali, itu pun karena badan saya nggak enak, badan saya sakit. Ngaji kayak gini, itu nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur, cuma 2 kali itu pun langsung bangun. Maka huruf per huruf kata-kata beliau, dauh beliau saya ingat sampai hari ini. Nggak pakai hafalan, cukup pakai cinta. Saya katakan, ya Allah saya cinta guruku. Maka semua kalamnya muncul. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mencintai gurunya. Maka dia cukup ingat wajah gurunya, hafalannya langsung keluar. Ya, ini Tariqatul Hifz. Asra'ut turuq fil hifz. Cara cepat menghafal, cintai guru yang mengajarkan hafalan. Ya. Kalau udah namanya robitoh, berkaitan hati kita dengan guru. Nah terakhir, itulah ya tadi yang disebut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mazhab ini berkembang sampai sekarang? Karena memang orangnya spesial, dia berguru kepada orang spesial. Yang terakhir ini yang paling penting, menyempurnakan agama dengan tasawuf. Hasil muktamar yang tadi, yang ketiga disebut ahlu sunnah adalah orang-orang yang melestarikan tasawuf. Melestarikan apa? Tasawuf itu seperti fikih. Kalau di fikih ada jalurnya disebut mazhab, dalam tasawuf jalurnya disebut dengan thariqah. Kalau di hadis disebut riwayah. Tuh beda kan? Riwayat, mazhab, thariqat. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Sama, ada mazhab yang kuat, ada mazhab yang lemah. Ada thariqat yang nyambung kepada Rasulullah, ada thariqat yang nggak nyambung. Ada yang mu'tabarah, ada yang tidak mu'tabarah. Dan Kiai Antum yang di hadapan Antum di samping saya ini salah satu tokoh yang memegang sanad yang sahih itu. Baik secara akidah, baik secara fikih, apalagi secara tasawuf. Ya. Jadi kalian beruntung. Semoga umur beliau panjang dalam taat, dalam sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, selesailah Ustaz, udah panas. Ya. Maka orang disebut ahlu sunnah mesti 3. Nah, kalian udah belajar tasawuf belum? Belum, masih belum sempurna. Jadi sempurna agama bukan dengan menikah. Sempurna agama dengan 3 ini. Tapi itu rumusan ulama Al-Azhar. Itu juga yang dirumuskan sebelum kemerdekaan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belum kebayang Al-Azhar ngomong begitu. Tapi di akhir masa ini, di akhir zaman ini ada tambahannya sesuai hadis Nabi. Harokah. Tambahin yang keempat, apa? Harokah. Harokah pergerakannya itu juga mempengaruhi. Maka jangan heran nanti ada kiai akidahnya sama, mazhab fikihnya sama, bertasawuf juga, tapi harokahnya berbeda. Harokah yang mana yang kita ikuti? Yang tujuan harokah ini kan banyak pergerakan-pergerakan. Organisasi ini, harokah ini, jam'iyah ini, semuanya harus mengikut kepada hadis Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Nanti setelah ada khilafah Rasyidin, ada mulkan adhan, kekuasaan yang masih menggigit Al-Quran Sunnah, masih berpegang teguh. Habis itu mulkan jabbaran, otoriter, orang-orangnya nggak ada rasa kasih kepada orang. Gak punya rahmah di kolbunya, beda dikit benci, kiainya beda sama dia tentang kiainya. Khawarijul asar, mereka lah khawarij zaman ini.
Nabi mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Di akhir zaman ada khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan yang menggantikan sebelumnya. Ala minhajin nubuwah. Manhajnya manhaj nubuwah. Nubuwah itu kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi, al-ilmu billah, yang berdasarkan ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Allah itu banyak sayangnya, rahman rahimnya daripada syadidul batshi, syadidul iqab, itu jarang disebut di Quran. Lebih banyak rahman dan rahim. Maka harokah yang masuk kepada harokah ala minhajin nubuwah adalah harokah fiha rahmatun lil alamin, yang di dalam dirinya ada harokah. Nubuwah itu ruhani. Ruhani itu nanti menyampaikan ilmunya kepada kolbu. Maka orang-orang yang ala minhajin nubuwah pasti sibuk membersihkan kolbunya, bukan membersihkan pandangan-pandangan orang terhadap dirinya. Ya, jadi nanti kalau kalian keluar dari ma'had ini, takharruj, sudah lolos, khirij, sempurnakan dengan harokah, pergerakan yang berdasarkan nubuah Nabi Muhammad SAW. Kalau nubuah, maka yang memegang nubuah itu pasti seorang walayah yang mempunyai kewalian, pasti. Dan dia pasti bergerak dengan isyarat-isyarat ilahiyah, gak pakai nafsu, gak pakai ambisi, tidak pakai kebencian, tapi pakai kasih sayang. Nanti kalian akan faham kalau sudah keluar, ya. Apa yang saya katakan, ada kiai 3 di depan ahlu sunnah, tapi harokahnya tidak ahlu sunnah, harokahnya khawarij banyak. Penciriannya itu beda dikit, berarti kiainya sudah dianggap belot. Beda coblosan politik dianggap pengkhianat. Kalau sudah sampai ke sana, berarti sudah alamin haji nubuahnya sudah hilang. Ya, berarti ada 4 ya karakter ahlus sunnah. 3 sudah dirumuskan ulama kita terdahulu, 4 kita tambahkan berdasarkan hadis ini, karena faktanya sudah sangat berat. Barangkali itu Pak Kiai, Adinda, para santri sekalian, para asatis yang dapat saya sampaikan. Ada diskusi? Oke, tafadhol ya. Selanjutnya kepada seluruh santri, seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, mau ada satu pertanyaan. Ini saya mendengar dari beberapa teman, katanya dokter pernah berada pada golongan-golongan Wahabi. Dan pertanyaannya adalah alasan ataupun sudut pandang dokter kenapa bisa berubah haluan dari Wahabi tersebut menuju Ahlussunnah, itu bagaimana? Itu pertanyaan utamanya. Tapi ada sedikit pertanyaan tambahan, karena ada pepatah yang mengatakan kalau ingin mengenal musuhmu maka kenalilah medan perangmu. Lalu saya menjadi penasaran bila mana nanti saya perlu memerlukan perang adu mulut mungkin dengan golongan-golongan yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Saya perlu tahu medan perang saya, yang mana begini, bagaimana sudut pandang Wahabi tentang Ahlussunnah hingga mereka banyak menyalahkan Ahlussunnah. Demikian pertanyaan saya, dokter. Terima kasih. Atas nama siapa? Atas nama Fikri Muh Ansor. Fikri Muh Ansor. Kelas? Kelas 2 Ulia A, anak Pak Habibullah. 2 Ulia A, putrane Pak Habibullah. Oke.
Terima kasih Buya. Untuk pertanyaannya Dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Kecamatan Pangkalan Lada. terima kasih untuk Kamu pertanyaan. kesini pakai renang ya? Iya, benar. Ya, langsung dijawab. Alhamdulillah saya dulu pernah ikut, Allah takdirkan ikut kajian-kajian Salafi Wahabi. Karena mencari, dan lucunya itu setelah khalwat Pak Kiai. Saya khalwat umur 13 tahun, setelah itu baru kemudian mengenal. Kenapa kemudian saya ikut? Satu hal yang menarik dari kelompok Salafi Wahabi itu adalah ilmu hadis. Itu yang menarik. Ini yang banyak orang-orang santri-santri kemudian mengira, oh ini yang benar Ahlussunnah yang begini nih. Hadis riwayat fulan. Gitu. Kalau nyebutin hadis tuh pakai hadis riwayat fulan. Rawahul Bukhari fi sahihi. Disahihkan oleh Albani. Nah, di belakangnya ada begitunya tuh. Itu bikin kita semangat. Akhirnya adalah 2 tahun lebih sampai 3 tahun. Kok malah saya musuhan sama teman saya sendiri? Musuhin guru saya sendiri. Bahkan su'ul adab kepada orang tua. Bapak saya dulu senang dengerin musik Ebit GAD. Kayaknya pakai apal tuh lagunya tuh ya. Saya dengar suara pakai enak soalnya ya. Itu di rumah saya lemparin pakai ke belakang, ke parit. Ciung, tuh nanti ada lagu Dewi Yul. Ciung, ya. Kamu kan tahu kan Dewi Yul kan? Udah nggak tahu. Itu zaman-zaman kita dulu tuh ya, Betaria Sonata. Saya ambil lempar semua. Bahkan tip saya rusak. Ini akibat belum tazkiyah sudah dapat ilmu. Jadi ganasnya ini belum dilembutkan, belum dijinakkan. Dia harus dijinakkan dulu. Keberingasan dalam diri, baru diajarin ilmu. Kalau udah jinak ini, udah muncul al-uns billah, baru diajarin ilmu. Maka tambah ilmunya, dia tambah lembut. Dalam kelembutan itu ada kekuatan yang azim. Kekuatan yang luar biasa. Kalian tahu orang-orang militer, polisi militer sama. Itu kalau mereka keras di kantor, di rumahnya lembek semua itu. Letoy di rumah itu udah ya. Sama istrinya yang tidak sekuat dia. Emang begitu. Kuat badannya, kuat gertakannya, emosinya. Di rumah takluk. Rata itu 90%. Kan yang ngomong kawan saya sendiri yang anggota ya kan. Kok bisa begitu? Ya begitulah adanya. Suami-suami, miswa-miswa, al-khaifin. Yang punya sifat khauf. Orang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya canda kiai-kiai, kalau mau jadi wali, nggak boleh takut sama istri. Kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hormat tapi enggak khauf ya. Lalu saya enggak berhenti berguru. Di saat saya lagi ikut kajian-kajian Ustadz Salafi. Jadi saya dulu berguru ke Ustadz Salafi tamatan Al-Azhar Mesir. Ini kan lucu. Al-Azhar itu kan kayak Nahdiyin. Persis sama enggak jauh beda. Bermazhab, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bertasawuf. Maka kalau ada lulusan Al-Azhar anti tasawuf, anti Asy'ariyah, anti kepada ilmu-ilmu yang kita pakai sekarang, itu dicurigai dia nggak ngaji di Al-Azhar itu. Ngajinya di pojok-pojok itu nggak jelas. Ya, di yayasan-yayasan sekitar Al-Azhar dulu. Dan itu terjadi. Saya dulu ngaji ke mereka. Maka ketika ketemu masyaikh-masyaikh dari Al-Azhar, saya kemudian lapor ke beberapa mereka. Afan Sidi, kok khirij Azhar, murid-murid antum pulang bukan bawa akidah Azhar. Akhirnya orang kampung saya melarang anak-anaknya berangkat ke Al-Azhar. Salah satunya saya kan gak jadi berangkat.
beasiswanya ada. Istikharah 3 bulan baru ketemu Jakarta. Ternyata di Jakarta ada ahli hadis, di Jakarta ada ulama setiap minggu datang. Minggu ini ulama ini datang, minggu besok, dan itu saya ambil kesempatannya. Lebih sering ketemu ulama saya daripada kawan-kawan di sana. Alhamdulillah. Kawan saya pulang-pulang bisa bahasa Jawa. Orang Padang bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Bugis. Saya tanya, kamu kursus di mana? Di Kairo. Cakep tuh ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dia ngamalin ayat itu kayaknya. Surat Rum. Sesungguhnya dalam perbedaan bahasa dan warna ada tanda-tanda bagi orang yang alim. Dia alim banyak bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Arab pasti kan? Lumayan. 4 bahasa pulang-pulang. Maka kemudian di Mesir, di Al-Azhar ada peraturan ketahuan ngaji di luar Al-Azhar, DO. Ya, beberapa mahasiswa sudah ada yang bahkan dikeluarkan kalau terindikasi ikut aliran terlarang. Ada beberapa sahabat kita dilarang ke suatu tempat di Samanut. Datang di ke sana, ditangkap sama surtohnya, polisnya, askarnya. Ada yang stres, ada yang nggak lanjut kuliah, ada yang lanjut. Kasihan. Ya, kasihan. Tapi saya ingat Gus Dur Pak Kiai. Gus Dur nyampe di Al-Azhar malah main-main. Kata beliau, kitab yang dibaca di ruak, yang dibaca di kampus sama aja. Di ruak itu kayak ginilah kira-kira, masing-masing pojoknya ada kiainya. Yang dipelajari kitab apa? Ujurumiyah, Sanusiyah, Fathul Mu'in, itu yang dipelajari di sono. Hasyiahnya Zakaria Al-Ansari, hasyiahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami. Itu mereka belajar kitab-kitab itu, dan kitab itu sudah selesai semua. Gus Dur waktu di Jawa. Jadi kitab yang kalian pelajari di sini nggak kalah keren dengan yang dibaca di Timur Tengah. Maka menurut saya pesantren cukup buat Mahat Ali, santri-santri masuk Mahat Ali aja, nggak usah keluar. Ilmunya orisinal, sanadnya jelas. Cuma kan santri orangnya nggak puas ya, alasannya ikut Imam Syafi'i pindah kota. Ya jalan-jalan, ya nggak apa-apa juga sih. Dengan semangat mendengar dari banyak guru, saya kemudian ketemu lagi guru-guru yang membimbing kepada yang baik. Jadi saya nggak punya satu ustadznya lebih dari 5. Malam ini dengan kiai ini, saya dulu kan nggak nyantri kayak kalian. Dulu ngalong, tahu ngalong kan? Pulang-pulang jam 2, pulang-pulang jam 1, kadang-kadang pulangnya esok pagi. Tidur dulu di surau. Di situ saya belajar Thoriqot, belajar kitab Al-Hikam. Ya. Dulu masih ada, di kampung saya dulu masih ada. Belajar ilmu-ilmu ma'rifat. Dulu kita di surau-surau. Sekarang kiainya sudah meninggal, buya-buyanya sudah meninggal. Jadi saya dikasih gelar buya itu dari sana. Jadi itu bukan buat-buat sendiri. Dapat ijazahnya begitu. Seharusnya buya orangnya udah kayak beliau kan. Ya rambutnya sudah berwarna gitu ya. Berjenggotnya sudah separuhnya putih, separuhnya hitam. Seharusnya kan begitu. Tapi kalau di tempat saya enggak. Orang dapat ijazah dia boleh dipanggil buya, syekh, mursyid. Ternyata mazhab manhajnya sama dengan Pak Kiai. Kalau murid sudah mandiri dan dibutuhkan, maka diberikan ijazah. Begitu. Beda dengan di Jawa Barat ya, di Jawa Barat agak ketat sedikit. Taib. Jadi berguru yang banyak, jangan punya satu guru. Al-isnad minad din, berguru bersanad bagian dari agama. Semakin banyak guru, semakin banyak yang menghubungkan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi guru saya banyak dulu. Dari banyak guru inilah kemudian berkecamuk di sini, lalu saya sujud kepada Allah. Ya Allah, aku sudah stres. Ustadz ini beda dengan ustadz ini. Ustadz fulan beda dengan ustadz fulan. Saling jelek menjelekkan. Bahkan dibuat ijtima antara beberapa ustadz. Si ustadz yang A ngomong, kalau dia ada saya nggak datang.
Itu bikin saya stres melihat kok orang Islam begitu ya. Mursyid anti dengan mursyid yang lain. Kiai buya menyerang buya yang lain. Saya doa, ya Allah pertemukan aku dengan orang yang mempertemukan aku dengan hadis-hadis Nabi. Udah itu aja. Tiba-tiba dalam 3 bulan yang tadinya mau berangkat, udah mau berangkat itu ke Mesir. Dananya sudah ada semua. Bukan berarti Mesir jelek, enggak. Tapi mungkin itu baik untuk teman saya, enggak baik untuk saya. Karena masih labil. Anak-anak NU kalau ke Kairo kan tambah bagus aswajanya. Jadi kuburiyun alfa marrah ya. Kubur aja tuh, kubur Ibnu Athaillah, kubur Imam Syafi'i, kubur Sayyidina Al-Husain. Jadi kalau ada orang NU ke Kairo, panen dia tiap hari ya. Panen kuburan. Saya ini nggak senang ziarah kubur dulu, baru senang ziarah kubur setelah bertorikoh yang serius. Baru ngerti, dulu itu kita gaya. Kubur nih 100 meter, kita nggak ziarah, cuma bilang, kita ziarah dari sini saja. Gaya bener Pak Kiai. Kayak kasyaf aja kan. Kita ziarah dari sini, merem sebentar, Al-Fatihah. Gaya. Kayak beneran aja ya. Gitu ya, berguru yang banyak dek. Jangan satu guru, jangan satu kiai. Ya. Tapi kalau mursyid cukup satu. Selesai tarbiyah dengan beliau, kalau sudah diijazahkan mau nambah lagi boleh tambah yang lain. Tapi selesai dulu satu. Jangan belum nanggung di sini udah pindah lagi. Sama kayak orang mau kelas 6 baru kelas 5 pindah lagi. Sama kiai di sana kamu kelas 5 lagi. Mau selesai pindah lagi. Akhirnya cerita kemana-mana, saya banyak torikot tapi nggak ada satupun yang selesai. Saya banyak kiai tapi nggak ada satupun yang mateng. Nah itu nggak baik. Khuz min kulli syaikhin, ambil dari semua guru, lakinnal mursyid wahidun. Tapi mursyid cukup satu. Biar kalau zikir fokusnya satu. Ya. Yang kedua tadi apa? Udah ke bawah air ya? Udah dapat? Ya, khalas. Terima kasih atas jawabannya Buya. Sudah puas Mas Fikri? Silakan satu pertanyaan lagi tadi di belakang ada. Bisa maju ke depan dulu. Bisa sebutkan nama, alamat, kelas dan mustahiknya? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Wahid dari Purwodadi Grobogan, kelas 2 Madrasah Diniyah Uliaa, mustahik Bapak Muhammad Habibullah. Di sini saya akan bertanya soal tadi dikatakan oleh Buya bahwasanya untuk menghatamkan kitab takrib pun itu masih sulit, belum khatam. Itu ada mau dikatakan bahwasanya ada metode mudah untuk memahami kitab dan menghatamkannya cepat. Lah, bagaimana metode hal tersebut untuk bisa diterapkan kita sebagai santri dan untuk mengkaji kitab-kitab Imam Syafi'i seperti itu? Baik, bagus ya. Metode untuk membaca kitab, mengkaji kitab, kalau ulama-ulama di Mekah, Madinah dulu sampai ke Mesir masih dijaga, itu ada metode yang kita pakai waktu bulan puasa. Apa namanya? Baca aja gitu ya. Itu untuk ngambil berkah. Itu namanya tabarruk. Lalu yang kedua ada namanya tafaqquh. Jika ingin menjadi orang yang dapat keberkahan, cukup khatam-khataman.
Baca dari awal sampai akhir, baca aja nggak ada penjelasan. Itu cukup dengan majelis Ramadan, Rajaban, ya. Di sini masih jalan pakai? Alhamdulillah. Tapi biasanya santri-santri tidur. Nih saya lihat mukanya muka tidur kalau pas lagi, ya, kelihatan muka antum tuh ya, wajah-wajah, kepalanya keberatan kitab. Ada metode tafakuh. Tafakuh ini metode taklim yang standar, yaitu transfer pemahaman guru memahami baca kitab kepada murid. Bagaimana caranya supaya khatam jangan terpecahkan konsentrasinya oleh hasyiyah? Maka kurikulumnya harus dibuat sebelum masuk. Walaupun kita nih dulu diajar nggak perlu pakai kurikulum, tapi si guru harus membuat target di dirinya sendiri. 2-3 pertemuan khatam. Jangan kemudian pakai euforia. Saya bisa menjelaskan satu baris 20 hari. Ya, ente hebat, tapi santri nggak butuh begituan. Ya, pusing kan antum satu baris 20 hari. Sotoy namanya, ya. Sok tahu. Nggak masanya begitu. Kalau mubtadi, pemula, cukup mengerti teks dan maknanya. Syukur-syukur hafal. Itu yang mubtadi. Mengerti teks dan maknanya, udah selesai. Maka mesti khatam. Ya. Dan untuk pemula, kalau fikih belajarnya mesti pakai contoh. Jadi ustadz ketika masuk ke bab toharoh harus langsung ada air di depan. Cara wudhu ala kitab ini gitu. Biar musalsal cara wudhunya. Sholat jangan cuma duduk-duduk doang. Akhirnya banyak santri sholatnya nggak bener. Takbirnya berulang-ulang. Orang udah malu walat dolin, ulang lagi takbirnya. Kita udah malu ruku, ulang lagi takbirnya. Berarti nggak bener cara ngajinya. Ya. Maaf kalau para ustadz ada yang begitu nih ya. Berarti waktu kecilnya tazkiyahnya belum selesai. Dia takbir penuh dengan waham dan syak. Ini disindir keras oleh Syekh Al-Akbar, As-Sufi Al-Kabir, Al-Imam Ibn Arabi, qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Ahlur rusum, ahli fikih, ahli teks, ahli matan, bukan ahli mantan ya, ahli matan. Itu kalau takbir berulang-ulang karena syak di hatinya. Enggak, jangan. Masalah terima diterima urusan Allah, kita takbir aja. Emang dengan ulang takbir jadi khusyuk kan? Enggak juga. Ya. Yang paling repot kalau dia imam. Imam sholatnya sirri. Kita ikut nih takbir pertama Allahu Akbar. Tahu-tahu di tengah dia ulang takbir. Kita ikut takbir yang mana? Bingung gak? Tuh kacau di situ. Maka ahli fikih kalau nggak belajar tasawuf, oh gawat. Syaknya tinggi. Wudu, ini kayaknya kotor, kayak kotor. Padahal kalaupun kena percik, cukup diambil air, diusap kan selesai. Ya kan? Mudah kok belajar fikih itu. Sangat-sangat mudah. Cuma kan kita nggak membacanya utuh, membacanya versi hasyiyah. Jadi mohon maaf nih kalau udah jadi mahasiswa ada istilahnya. Ini generasi hasyiyah. Bukan generasi matan. Imam Syafi'i itu generasi matan. Masa itu seharusnya sudah lewat. Kita sekarang generasinya sudah 5G. Ya. 5G itu dapat kitab, gak perlu nyebrang ke Baghdad lagi. Cukup buka Play Store, keluar kitab-kitabnya. Ya. Mau nggak bisa ketemu Syekh dari Kairo, buka Zoom, ketemu gurunya. Ilmu zahir udah secanggih itu, kok masih saklek? Ya, nggak boleh saklek. Wasail mutaghayyirah hatta yaumil qiyamah, lakinnal maqasid la tataghayyar. Wasail media cara boleh berubah, yang penting maksudnya sampai. Contoh nih di Jawa Tengah yang bagian apa tuh yang ada Amsilati, Jepara kan bagus tuh, Pati. Alfiyah disari-sarikan, ujurumiyah disarikan jadi
latih, itu bagus. Orang Indonesia loh, wajahnya nggak kayak Habib loh ya. Hidungnya ya kayak kalian ini, wajahnya sawo mateng, kulitnya sama. Tapi di dalam badannya ada kaidah-kaidah yang hidup. Itu bagus. Ya. Saya nggak ada urusan dengan kalau ada perseteruan dengan antar kiai, tapi saya memuji jika itu luar biasa. Itu ada di Indonesia loh. Amsilah tasrifiyah dulu. Ya. Itu masyayikh kita yang buat. Benar nggak? Karya siapa di situ? Al-Misri atau Al-Jawi? Al-Jawi belakangnya itu. Dan itu rapi sekali. Sangat-sangat rapi. Cuma kita ini kalah hidung mancung aja sama lidah Arabik. Anda ini kan kalau ngomong bahasa Arab kan ya masih alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kaf haluk? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu aja masalahnya. Kalau pemahaman lebih cakep dari orang-orang yang ngomong bahasa Arabnya fusha. Jadi Anda ini fusha fil ma'na, la fil kalam. Sedih banget ya. Jadi metodenya apa? Ihtimam bi qiraatil mutun qabla al hawashi wasyuruh. Itu kalimatnya. Maka guru-guru, mohon maaf bukan ingin menggurui, tapi ini yang saya dapat. Dulu waktu saya talaki kepada anak Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Syekh Taufik, kami ihtimam dengan matan takrib. Khatam matan takrib baru pakai Hasyiah Ibn Qasim. Enggak khatam tuh Hasyiah Ibn Qasim. Cuma udah khatam matan takrib. Kayak gitu. Ya. Kenapa jangan sibuk dengan hasyiah? Hasyiah itu sebenarnya sudah ada dalam kepala guru. Jadi standar guru yang ideal, ilmu di hasyiah itu di kepala dia semua udah. Berat ya? Berat jadi guru begitu ya? Jadi dia bisa buat hasyiah sendiri. Hasyiah itu, guru nih menjelaskan makna teks. Dicatat sama guru, itu jadi hasyiah. Itu yang disebut hasyiah. Pinggir. Tapi sekarang matannya ditaruh di pinggir. Padahal seharusnya ditaruh di tengah. Kira-kira gitu. Maka kepada para guru saya harapkan kalau ngaji kitab-kitab ihtimam dengan matan. Nanti ketika selesai target kita baru kita masuk ke hasyiah. Apa makna teks per teks. Terus, oh ya tadi kamu tadi nanya itu ya, cara debat ya. Ah, ini nyambung nih. Jika ada bahsul masail fiqhiyah, mesti ada bahsul masail kalamiyah. Lalu yang ketiga ada bahsul masail hadisiyah. Minimal 3 ini. Kalau mau berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tadi membid'ahkan kita, harus paham yang 2 dan 3-nya. Mereka udah gak mempan pakai Fathul Mu'in. Kejadian di Jakarta, Ustadz pakai Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, si dia ini, kelompok Wahabi ini pakai Sahih Bukhari, apa kata dia? Masa ente pakai I'anatul Talibin lawan saya yang pakai Sahih Bukhari. Tuh, cemen kan antum digituin? Repot kan? Kalau orang pakai Sahih Bukhari, lawannya Sahih Bukhari. Gitu. Minimal Sahih Muslim, ya kan? Kalau enggak karya Imam Syafi'i. Jadi harus ada bahsul kalamiyah, debat kalam. Apa yang diperdebatkan orang? Tuhan di langit, Tuhan turun, bersemayam duduk di atas aras, Sayyidina, tawassul, masuk ke situ semua tuh. Ada bahsul kalamiyah ini, bisa juga nanti bahsul tasawuf, bahsul masail sufiyah. Di Timur Tengah jadi kitab itu. Saya udah temu ada 2 kitab khusus tentang hasil bahsul masail mereka. Apalagi beliau ini seorang mursyid. Pasti ditanya orang dalil robitoh, tawasul. Kenapa talqin begini? Itu ada semua. Maka bahsul masail ini rumah besar, di bawahnya harus ada sub-sub. Siap buat itu?
Hah? Di sini ada Bahsul Masail? Bahsul Masailnya sekarang dibuat cabang-cabang. Ada ya mungkin pimpinan Basail Fikhiyah, maka dia takhusus fikih. Ada Bahsul Masail kalam, dia menguasai kitab-kitab yang tadi, kitab akidah tadi, ya Usuluddin. Bahkan dia membaca karya-karya Wahabi. Kalau perlu kita buat daurahnya di sini, ya. Di mana nih akidah mereka nih menyimpangnya di mana, ya? Nanti kita unjukin atu-atu. Insya nggak tahu kapannya, wallahu a'lam bishawab. Bahsul Masail Sufiyah. Wah, itu banyak kitab yang bisa dibaca. Maka muncullah nanti orang-orang yang siap menjadi tentara-tentara, singa-singa Ahlus Sunnah wal. Nggak perlu ke luar negeri antum mau hebat. Coba orang-orang hebat yang terkenal di Indonesia dari dulu siapa aja? Agim, ya. Agim elektro, nggak tamat lagi. Ngaji hikam. Ustadz Arifin Ilham, ahli zikir. Kiai-kiai ikut sama dia. Kiai-kiai yang jago baca kitab, ikut zikir sama Ustadz Arifin. Itu di pesantren nggak selesai. Pindah ke pesantren yang lain. Darul Rahman atau di mana dulu. Tapi Allah berkahi dia. Ternyata guru dia dulu, ayah teman saya. Kata gurunya ini, dulu Ustadz Arifin sering kita kasih had. Apa kalau bahasa kita di sini apa? Dam. Ya, sering dapat hukuman, tapi dia ridho. Maka Allah berkahi hidupnya. Kayaknya siap-siap mau dapat sanksi nih pakai ya. Saya doakan nanti itu jalan. Siapa tahu karena ini pesantren menurut saya sanatnya tua, keilmuannya tua, apa salahnya yang pertama memulai itu? Bahsul Masail yang banyak tadi, ya. Insya Allah. Ya. Paling itu, dan yang terakhir ijazahan. Harus ada ijazahan baca kitab. Ya. Pakai sanad, kitab sanad kita punya semua, bahkan sudah ada PDF-nya sekarang, tinggal dicek. Minta sanad ke beliau, beliau dapat sanad ammah, ijazah ammah dan khasah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi sanadnya udah nyambung, dan dari kiai-kiai yang lain nih, Kiai Lirboyo, masya Allah, itu sanad-sanad tua semua. Syekh Yasin Al-Fadani ngambil sanad dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ngambil sanad dari Syekh Ihsan Jampes. Tuh, Syekh itu ulama di Mekah. Ngambil sanad ke Jawa. Terus kalian sekarang guru punya sanad dianggurin. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Khalas? Udah. Udah pakai? Udah jam 12 ya. Kurang. Baik, adinda para santri yang diberkahi Allah. Julusuka huna barakah. Hatta sukutuka huna fihi barakatun minallah. Waqad basatal malaikah ajnihatahum alaikum ridha bima tatlubun. Ya. Malaikat ridha kepada kalian, maka sayapnya dilebarkan. Ya. Maka sesekali kalau masuk majelis baca salam. Assalamualaikum ya Nabi. Ini ijazah. Terima ya. Kalau masuk majelis, masuk masjid, masuk kamar, masuk kelas, masuk ke satu negeri, sapalah Rasulullah lebih awal. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Secara rohani saya dapat ijazah langsung. Secara rohani Rasulullah mengganti kata Sayyidi dengan abati. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku Sayyidi Rasulullah. Itu ada, ya. Itu boleh dipakai ntar. Jadi mau masuk majelis, kita undang nur Nabi Muhammad masuk ke pesantren kita, ke ruangan, ke kamar. Pasti diberkahi, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sapalah malaikat. Jadi kalau masuk masjid, masuk majelis, dalam hati kita katakan
Assalamualaikum ya malaikat Allah, ya junudallah. Salam atas kalian wahai tentara-tentara Allah, wahai para malaikat. Ya. Kalau di pengajian nama malaikatnya malaikat katibin. Boleh baca Assalamualaikum ya sayyidi katibin. Boleh. Nama malaikat itu jamak tapi dia satu. Katibin. Ya. Jadi malaikat itu ada famnya. Ada Mikail, Jibrail, Israfil. Ada il. Ada un. Ada an. Ada belakangnya. Oke. In, katibin. Ada man, kiraman. Ya. Jadi boleh baca. Ini 2 ijazah ya. Ketika masuk satu majelis, baca salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sapalah malaikat katibin. Ya. Kalau umum boleh, Assalamualaikum ya malaikah, ya junudallah. Lalu kirim Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Kenapa saya sampaikan itu? Karena dalam hadis Nabi dikatakan nanti di akhirat ada syafaat dari Rasulullah, ada dari malaikat dan orang soleh. 3. Dari Rasulullah disebut syafaat uzma. Dari malaikat syafaat ridho. Dari ulama syafaat berguru. Ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy shaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim ya azim ya ghaffar ya ghafur ya sami'. يا عليم يا عليم يا عليم يا سميع يا بصير يا من هو عليم بذات صدورنا صل على حبيبنا سيدنا محمد. Ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, yang mengetahui isi semua hajat kami, faqdi hawaijana, tunaikan semua hajat kami, muliakan guru-guru kami, ampuni orang tua kami, muliakan siapapun yang belajar di tempat ini. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Ya Allah berikan pemahaman yang kuat masalah agama Engkau siapapun yang belajar di tempat ini, siapapun yang mengajar di tempat ini. Wa alimhum ya Rabbana at-ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, yang menaik turunkan iman kami, berikan kami makrifat yang tetap di kalbu kami. Wa tawaffana ala dinik, dan wafatkan kami husnul khatimah dalam agama. Allahumma ya muhawwilul ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Warzuqna husna zanni bika ya Rabb, dan berikanlah kami satu amal qalbu ya Allah, yaitu husnuzan kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah berikan kami keridhaan Engkau dan berikan kami pertemuan dengan Rasulmu di surgamu. Wa na'udzubika ya Rabbana min bughdika wa sukhtika ya Rabbal alamin. Lindungi kami dari kemurkaanmu, dari ketidakridhaanmu, baik di dunia ataupun di akhirat ya Allah. Allahumma arifna aqrabat tariq ilaik. Ya Allah, tunjukkan kami, berikan kami jalan menuju Engkau dengan jalan yang tercepat, mengenal Engkau dengan pengenalan yang cepat, dan berikan kami rasa bertuhan yang tetap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wal ali wal mahdi khalifati wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf Pak Kiai, para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.